Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy bab 107. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Anak haram, anak haram, anak haram. Rasa itu terngiang di benak Shanum. Pavlov lezat di tangan sudah tak nampak menggugah selera lagi. Zahran kembali dengan beberapa makanan yang baru saja ia beli dan sudah bisa membaca sikap Shanum yang berubah drastis. Zahran melihat Shanum tampak gelisah dan gusar. Kenapa? Pasti ada yang gak beres. Tanya Zahran begitu dia duduk di samping Shanum. Shanum memberikan ponselnya pada Zahran. Masih di chatroom nomor asing itu sehingga Zahran bisa langsung membaca pesan tadi. Selamat bersenang-senang anak haram. Wajah Zahran langsung memerah dan murka dengan sebaris pesan kasar itu. Zahran sendiri tak mengerti apa maksud pesan itu dan ditunjukkan pada siapa pesan itu. Saat Zahran menatap Shanum sudah tak kuasa menahan air matanya. Bibirnya agak keluh dan bergetar menahan sakit hati. Siapa yang anak haram? Gumam Shanum langsung overthinking. Zahra langsung menelpon pada nomor itu. Dia bernafsu dan tak akan meloloskan siapapun yang telah membuat istrinya menumpahkan air mata seperti sekarang ini. Tanpa diduga, orang itu langsung menjawab panggilan dan anehnya, orang itu tahu kalau yang saat ini menelpon adalah Zahran. Apa kabar, Zah? Zahran tercekat. Karena orang itu juga mengetahui sebelum sempat Zahran bersuara. Masih suara laki-laki. Suara yang sama yang bicara pada Shanum tadi. Lo siapa? Tanya Zahran langsung menaikkan intonasi bicaranya. Gak perlu tahu siapa gue. Gue senang karena lo sangat reaktif. Lo siapa, keparat? Kenapa lo sembunyi? Hadapi gue dengan jantan. Zahran bangkit dari duduknya dan mencoba menyapu pandangannya ke segala penjuru, berharap bisa menemukan orang yang mencurigakan. Sebenarnya gue gak ada urusan sama lo, tapi ya udah sekalian aja gue kasih tahu status istri lo. Dia sendiri juga belum tahu, kan? Kalau dia itu sebenarnya anak haram. Ibu kandungnya itu seorang lonte. Jaga mulut lo. Zahran saja tak kuasa mendengar kata-kata anak haram itu. Zahran benar-benar murka setiap kali mendengar frasa itu. Tampaknya lo gak bisa terima hal itu ya. Lo pasti nyesek kan udah terlanjur sayang sama anak yang hasil maksiat. Hahaha. Lo di mana? Hadapin gue. Melihat Zahran berbincang dengan penuh nafsu membuat Shanum tambah yakin kalau orang itu yang menelpon itu adalah orang yang ingin mengusiknya. Rasa takut dan sedih membuat Shanum kehilangan semangat liburan dalam sekejap mata. Gue cuma spill sedikit saja tentang istri lo yang sebenarnya. Selanjutnya nanti lo akan tahu siapa dia yang sebenarnya. Adios, jangan berusaha melacak gue, karena siapapun gak akan ada yang bisa menemukan gue. Panggilan diputus begitu saja sebelum sempat Zahran bertanya lebih banyak lagi. Zahran berusaha menelpon lagi, tapi nomornya sudah mati, sudah tak bisa dihubungi. Zahran jadi emosi dan tak bisa mengendalikan diri. Shanum adalah anak haram, anak seorang lonte, anak yang lahir dari perbuatan maksiat. Zahran mengingat kata-kata itu, tapi dia tak peduli dengan itu. Zahran hanya takut kalau Shanum akan down dan terpukul dengan pernyataan-pernyataan itu. Zahran berbalik dan kembali mendekat pada Shanum yang berusaha keras untuk tidak menumpahkan air mata lebih banyak lagi. Itu pasti orang iseng, nomornya nomor Singapura, tapi aksennya aksen orang Indo. Jangan didengerin ya, dia pasti nelpon secara random gak jelas. Tenangkan Zahran. Tapi dia tahu namaku.
Gumam Shanum agak lirih. Ya, Zahran juga heran karena orang itu juga tahu namanya. Nanti Pak Teja akan aku minta buat usut nomor itu. Udah ya, jangan terlalu dipikirkan. Apa maksud anak haram? Siapa yang anak haram? Aku bagaimana bisa? Dia menuduh aku seperti itu. Apa dia tahu tentang orang tua kandungku? Nggak mungkin. Aku yakin dia cuma nebak-nebak aja. Tujuannya juga nggak jelas. Nomornya udah nggak bisa dihubungi. Gimana kalau benar ternyata aku nih memang anak haram? Lirik Shanum lagi. Psikisnya mulai terganggu. Kata-kata itu benar-benar terngiang di otaknya terus-menerus. Gak ada anak yang terlahir haram di dunia ini, sayang. Ayolah, jangan terpengaruh dengan itu. Yang penting bapak sama ibu kamu sayang. Saya? Iya kan? Mungkin itu sebabnya bapak sama ibu gak pernah cerita soal ibu bapak kandungku. Mungkin memang ada yang gak beres dengan asal-usulku. Shanum semakin resah. Sayang, please. Tapi aku mau tahu kebenarannya, sayang, sekarang. Kita pulang ke apartemen mama. Kamu perlu relax. Nanti kita bahas soal ini lagi ya. Ajak Zahran. Sebaiknya hubungi lagi orang tadi. Coba tanya, siapa orang tuaku yang sebenarnya? Kalau dia bisa menjudge aku sebagai anak haram, pasti dia tahu siapa orang tuaku yang sebenarnya. Pinta Shanum. Nomornya udah gak bisa dihubungi. Dia cuma pecundang. Masa kalah sama pecundang itu sih? Please, abaikan saja. Mana bisa, abang gak ngerti. Salahkan Shanum dan tubuhnya gemetar lagi karena gusar. Syok terapi kecil langsung melemahkan hatinya. Zahran tak tahu bagaimana cara menenangkan istrinya yang terguncang karena orang tak bertanggung jawab tadi. Sebagai upaya kecil, Zahran segera memeluk Shanum berharap perlahan kegundahannya akan pudar sedikit demi sedikit. Mungkin benar kalau aku ini anak hasil hubungan di luar nikah. Makanya bapak gak mau cerita. Lirik Shanum dalam pelukan Zahran. Itu kan bukan salah kamu. Lagian hal itu belum valid. Jangan cepat-cepat menyimpulkan sesuatu. Tenangkan Zahran. Tapi orang tadi bicara seolah dia tahu fakta soal asal-usulku. Ya udah, abaikan saja. Asal-usul gak mempengaruhi siapa kamu sekarang ini. Kamu adalah anak yang terlahir suci. Sama sekali gak menanggung kesalahan siapapun. Andai dia memang benar, itu gak akan mengurangi nilai kamu di hadapan Tuhan kan? Tapi... Shanum agak meringis. Tiba-tiba dia merasakan perutnya begitu kencang. Mungkin kram, seperti di awal kehamilan. Saat hati dan jiwanya tertekan, maka Shanum akan merasakan kram yang menyakitkan. Kenapa? Perut kamu sakit? Tanya Zahran lalu melepas pelukannya dan fokus menatap wajah Shanum yang masih meringis, menikmati rasa ngilu yang mengikat. Shanum hanya menjawab dengan sebuah anggukan kepala. Zahran makin panik dan kalut, antara marah pada penelpon sialan tadi dan prihatin pada keadaan istrinya sekarang. Tarik nafas dalam-dalam, terus embuskan perlahan. Mungkin itu bisa mengurangi rasa sakitnya. Bimbing Zahran di antara rasa panik. Setidaknya Zahran tahu prosedur ringan untuk meredakan segala rasa sakit. Shanum menurut. Dokter Nia juga pernah menyarankan prosedur inhale-exhale ketika merasakan kram atau kontraksi palsu. Tunggu sebentar, abang mau cari taksi dulu. Kita cari rumah sakit terdekat. Kata Zahran berusaha sesiaga mungkin. Gak usah ke rumah sakit. Kram kayak gini tuh hal biasa kok. Cegah Shanum lalu berpegangan pada Zahran yang hendak pergi. Shanum tak ingin ditinggal oleh Zahran barang sedetik pun. Ya udah, kita pulang ke tempat mama. Kita tetap butuh taksi biar cepat sampai. Jangan pergi dulu. Jangan kemana-mana dulu. Tahan Shanum lalu mengeratkan pegangannya pada Zahran. Zahran pun mengerti.
Lalu Urung pergi dan kembali duduk di samping Shanum. Satu tangan mengelus punggungnya dan sebelah tangannya lagi ia letakkan di perut istrinya. Objek di dalam perut sana memang terasa sedang menegang. Zahran bisa merasakannya. Tolong jangan pernah tinggalin aku buat alasan apapun, pinta Shanum di antara kesakitannya. Shanum menyadarkan kepalanya pada dadah kokoh Zahran. Gak akan pernah, abang gak akan pernah ninggalin kamu buat alasan apapun. Jadi gak perlu ngerasa cemas. Kalau misal di depan sana ada masalah besar yang menghadapi kamu gak perlu takut, biar abang yang menghadapinya. Zahran mencurahkan perhatiannya sehingga perlahan Shanum merasa lebih baik. Kalau aku berasal dari hubungan yang gak baik, apa abang akan berubah? Mungkin nanti abang akan ilfil sama aku. Sekali lagi Shanum mengungkapkan ketakutannya. Never nothing's gonna change my love for you. Tegas Zahran lalu mengucapkan kening istrinya agar Shanum yakin kalau Zahran sedang tidak membual. Ada suntikan kekuatan yang juga semakin menguatkan kepercayaan Shanum pada Zahran. Terima kasih. Zahran memberikan sentuhan lembut untuk Shanum. Tapi tak ada yang tahu kalau amarah di dalam jiwanya sedang bergejolak saat ini. Dia tak akan meloloskan siapapun yang telah membuat istrinya ketakutan seperti sekarang ini. Setelah berhasil menenangkan Shanum, Zahran bersumpah akan segera menggali siapa di balik telepon misterius tadi. Good job, sisanya biar saya yang selesaikan. Segera nonaktifkan nomor itu. Fee-nya sudah saya transfer ke akun kamu, $2.000. Arsen mendengar percakapan Diana dengan seseorang di via telepon. Arsen curiga dengan dialog Diana. Arsen sungguh sangat penasaran. Arsen yang baru pulang dari kantor langsung disuguhi dengan hal mencurigakan dari Diana yang sedang telepon-teleponan dengan seseorang. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya. Diana langsung mengakhiri percakapannya. Ngobrol sama siapa? Tanya Arsen lalu berdiri di hadapan Diana yang sedang duduk manis di ujung ranjang. Bukan urusanmu, jawab Diana dengan dingin. Siapa yang kamu kirim uang? Beberapa jam lalu aku lihat ada transaksi pada seseorang di Singapura dan seseorang di Australia. Desak Arsen menyadap email Diana sehingga setiap transaksi yang terhubung pada email Diana bisa diketahui oleh Arsen. Bukan urusanmu. Diana menjawab dengan jawaban yang sama. Apa yang kamu lakukan di belakangku, Di? Kenapa sih? Kan sudah aku bilang itu bukan urusanmu. Tapi aku masih suamimu. Cuma status. Sejak aku tahu kamu berkhianat, aku udah gak merasa kalau pernikahan dan komitmen kita masih ada. Adapun aku masih ada di sini, bersama kamu. Ini semua aku lakukan demi Mel. Agar dia tak mengalami perihnya jadi anak broken home. Ngerti? Diana bicara tanpa secuil pun rasa hormat pada Arsen. Jadi, permintaan maafku gak berarti sama sekali buatmu, Di. Tanya Arsen dengan wajah kecewa. Gak ada maaf untuk sebuah perselingkuhan, tegas Diana. Lalu sekarang kamu berselingkuh dariku? Tuduh Arsen. Diana melempar senyum sinis pada Arsen. Aku tahu betapa sakitnya diselingkuhi. Orang yang selingkuh itu adalah orang yang bodoh, dan aku bukan orang bodoh. Diana bangkit dari duduknya lalu beranjak meninggalkan Arsen di kamar itu sendirian. Arsen merasa hampa dan tak berarti. Pernikahannya sudah tak memiliki arti. Bertahan atas nama anak, hanya itu saja sisanya. Apa yang sedang kamu lakukan di belakangku, Di? Aku akan mencari tahunya. Tekad Arsen. Arsen merasa perlu mengawasi Diana. Dan bersambung sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.